Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya teman-teman. Saya di sini Adiba Zalfa Ramadhani, mahasiswi semester 3 dari Universitas Alma Ata Yogyakarta, ingin sedikit menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa kita perlu belajar tentang persamaan akuntansi. Kita perlu belajar tentang persamaan akuntansi karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasarnya untuk melangkah ke dalam siklus-siklus yang ada di dalam akuntansi. Yang selanjutnya adalah definisi dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu aktivitas yang menganalisa, mencatat, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, melaporkan, serta menginterpretasikan sebuah informasi keuangan yang digunakan untuk kepentingan para penggunanya. Yang selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Dengan adanya bukti transaksi bisa menjadi sebuah bukti yang autentik terjadinya sebuah transaksi. Bukti transaksi sendiri antara lain adalah faktur, nota, kwitansi, serta cek yang menjadi bukti transaksi dalam perusahaan tersebut. Kemudian setelah semua bukti transaksi tersebut dikumpulkan, kemudian selanjutnya diposting ke dalam jurnal. Jurnal ini adalah tempat di mana untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut pada periode tertentu. Setelah transaksi tadi kita posting ke dalam jurnal, selanjutnya adalah buku besar. Buku besar sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena terjadinya suatu transaksi. Buku ini berisi tentang perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, serta modal perusahaan. Oh ya teman-teman, perlu diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan atau dicatat oleh perusahaan itu berbeda-beda karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan tersebut serta jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini memiliki peran yang cukup penting yang berpengaruh dalam proses pembukuan. Proses pembuatan neraca saldo ini dilakukan setelah memindahkan postingan dari buku besar. Jadi bisa dikatakan neraca saldo ini menjadi perantara antara buku besar dan laporan keuangan. Neraca saldo sendiri itu merupakan neraca yang berisi informasi mengenai saldo dari seluruh akun yang ada di dalam sebuah laporan keuangan. Kemudian akun-akun yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan itu berbeda-beda. Misalnya pada perusahaan A, dia memiliki aset tetap berupa gedung, sedangkan perusahaan B tidak memiliki aset tetap berupa gedung. Jadi dari pengertian neraca saldo, pasti akan ada banyak akun yang harus dilaporkan dan juga jumlah dari saldo masing-masing akun tersebut. Dan di dalam neraca saldo, akun-akun tersebut harus disusun secara sistematis. Yang dimaksud dari sistematis di sini adalah akun-akun dari neraca saldo tersebut harus disusun berdasarkan kode-kode akun yang sudah ada. Biasanya kode akun itu dapat diketahui dari buku besar yang telah disusun oleh perusahaan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi.
Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Jurnal penyesuaian ini memiliki fungsi, yaitu adalah menetapkan saldo catatan buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya terjadi di dalam satu periode tertentu. Kemudian setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita selanjutnya membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara waktu. Akibat dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi selanjutnya. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Adapun komponen yang termasuk ke dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi data historis dan data kini yang menggambarkan kemampuan dan kinerja keuangan sebuah perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang paling dasar adalah aktiva sama dengan hutang plus modal, di mana aktiva sendiri adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada 3 macam aktiva. Yang pertama adalah aktiva lancar seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Dan yang kedua adalah aktiva tetap seperti peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah aktiva tak berwujud seperti merek, hak paten, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hutang. Hutang adalah sebuah kewajiban yang menjadi beban dari perusahaan. Misalnya hutang pembelian kredit atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Misalnya setoran modal pemilik. Nah, berikut tadi itu adalah penjelasan sedikit tentang persamaan akuntansi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama adalah Pak Henry ini menyetorkan sejumlah uang sebanyak 200 juta sebagai modal awal untuk membuka atau mendirikan perusahaannya, yang menyebabkan modalnya bertambah menjadi 300 juta dan kasnya pun juga bertambah menjadi 300 juta. Dan yang selanjutnya Pak Henry ini meminjam uang kepada bank sebanyak 200 juta untuk tambahan modalnya, yang menyebabkan kasnya ini bertambah sebanyak 200 juta, kemudian utang usahanya pun bertambah menjadi 200 juta. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan atau Pak Henry ini membeli sebuah kendaraan yang digunakan untuk mempermudah para karyawannya dalam bekerja sebesar 100 juta secara tunai. Hal ini menyebabkan kasnya berkurang sebanyak 100 juta, kemudian kendaraannya bertambah menjadi 100 juta. Seperti itu contoh singkat dari persamaan akuntansi. Jadi nanti kalau misalnya kita hitung antara debit dan kreditnya itu bisa balance gitu teman-teman. Tadi adalah penjelasan singkat tentang persamaan akuntansi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.